Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, CGP Angkatan 8 Kabupaten Aceh Utara. Perkenalkan, saya Juliza dari SMA Negeri 1 Payabakung. Ya, Zahara Mauliza dari SMP Negeri 3 Payabakung. Saya Musnayati dari SD Negeri 6 Payabakung. Baik, hari ini kami akan melakukan coaching yang dimana terdiri dari supervisi, kemudian coach, dan coaching. Berikut coaching yang akan kami lakukan. Selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum Bu Juliza. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah baik. Bu Musna sendiri apa kabar? Alhamdulillah juga baik Bu. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya Bu, apa benar Bu Juliza hari ini ingin melakukan coaching bersama Ibu Zahara Maulida? Iya Bu, benar sekali. Nah, baik Bu. Nah, sebelum Ibu melakukan coaching, saya sebagai observer di sini, nah saya akan memberikan beberapa pertanyaan terkait tentang pra-observasi kita hari ini ya Bu ya. Iya Bu. Nah, pertanyaan nanti yang pertama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Nah, baik Bu, pada coaching hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan langkah DERTA atau belum? Nah, kemudian bagaimana nanti Ibu memberikan pertanyaan berbobot pada coachee dan juga coachee bagaimana cara merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Nah, dan juga sesuai dengan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Nah, mungkin sebelum kita melakukan observasi ini ada sedikit yang ingin saya tanyakan. Boleh, Bu? Boleh Bu. Nah, baik, Bu. Untuk pertanyaan yang pertama, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baik, terima kasih Bu. Jadi dalam proses coaching yang saya lakukan dengan Bu Zahara, ada 3 kompetensi yang akan saya kembangkan di sini. Yang pertama, kehadiran penuh atau presence, kemudian mendengarkan aktif, atau satu lagi yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Seperti itu Bu. Baik, Bu Juliza. Nah, berarti di sini Ibu akan mengembangkan 3 kompetensi. Ya. Nah, dari ketiga kompetensi tersebut, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang akan diobservasi? Dari ketiga kompetensi itu, mungkin yang akan saya kembangkan secara spesifik adalah mendengarkan aktif, Bu. Karena dengan mendengarkan aktif, saya nanti akan menjadi fokus, sehingga saya ada kehadiran penuh di dalamnya atau presence. Nah, sehingga nanti juga akan adanya mendengarkan aktif itu, saya juga akan mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sesuai dengan kata kunci yang diberikan oleh coaching. Baik, Bu. Nah, sekarang pertanyaan terakhir, Bu ya. Iya, Bu. Nah, kira-kira indikator seperti apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching kali ini? Dalam proses coaching kali ini, indikator ketercapaian yang akan saya kembangkan, saya akan melihat apakah coachee sudah bisa menemukan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi, dan bisakah dia menemukan solusi tersebut, kemudian dia memiliki rencana apa yang akan dilakukan ke depannya. Seperti itu, Bu. Baik, bagus sekali Bu Juliza. Nah, berarti demikian dulu ya Bu ya, pra-observasi kita kali ini. Nah, Iya, Bu. sekarang silahkan Ibu melakukan coaching dengan Ibu Zahara. Nanti setelah proses coaching, kita akan mengobrol-ngobrol kembali ya Bu ya. Iya, Nah, Bu. sekarang silakan Ibu melakukan coachingnya. Baik, Bu. Terima kasih banyak. Iya. Assalamualaikum, Bu Zahara. Waalaikumsalam Bu Juliza. Wah, kebetulan jumpa Ibu di sini. Iya. Memangnya kenapa ya, Bu? Begini Bu, sebelumnya saya mau minta waktu Ibu sebentar saja. Mungkin nggak lama, cuma 20 menit. Apakah Ibu punya waktu hari ini? Ada Bu, jadi kebetulan saya sedang ada waktu kosong sekarang.
Memangnya apa yang ingin Ibu sampaikan pada hari ini, Bu? Begini, Bu, saya akhir-akhir ini merasa kewalahan dengan sikap siswa saya. Tetapi ada yang lebih membuat saya merasa kewalahan, yaitu sikap dari orang tua siswa, yang mana rasa kepedulian mereka terhadap anak-anak mereka dalam dunia pendidikan itu sangat kurang, Bu. Sehingga ketika siswa ataupun anak mereka membuat masalah, ketika ada pemanggilan ke sekolah, mereka enggan untuk memenuhi panggilan kepala sekolah maupun panggilan daripada guru yang lain. Jadi seperti itu. Jadi masalah Ibu adalah masalah kurangnya rasa kepedulian orang tua ya, seperti itu Bu ya. Kira-kira nih, apa yang menyebabkan orang wali murid tersebut tidak memenuhi panggilan Ibu untuk menyelesaikan kasus anaknya di sekolah? Begini, Bu. Menurut saya mereka melakukan demikian karena mereka minim, dikategorikan minim dukungan terhadap pendidikan anaknya. Selain itu mungkin pekerjaan mereka yang sebagai petani ataupun pekebun membuat mereka mempunyai waktu yang sangat sedikit untuk memenuhi undangan daripada sekolah tersebut. Begitu, Ibu. Iya, Bu. Jadi berarti tadi karena memang pekerjaan orang tua atau seperti apa, Bu ya. Nah, jika kita berbicara tentang kepedulian nih, atau dukungan dari orang tua murid. Nah, sikap apa yang harus ditunjukkan oleh wali murid agar mereka dikatakan peduli atau memberi dukungan penuh terhadap siswa, Bu? Menurut saya sih dukungan yang harus mereka berikan antara lain seperti selalu memperhatikan anak-anaknya, kemudian apabila anaknya melakukan masalah di sekolah, ketika ada pemanggilan mereka mengikuti segala aturan yang ada di sekolah, termasuk dengan berkunjung ke sekolah ketika ada pemanggilan begitu. Nah, kalau dilihat dari pengamatan Ibu nih, dan jika kita levelkan dari 1 sampai 10, ada di level berapa nih dukungan yang diberikan oleh orang tua murid terhadap anak didik? Mungkin kalau dilihat sekarang dukungan yang diberikan oleh orang tua murid ada di level 6, Bu. Level 6 ya berarti Bu ya. Nah, kalau begitu, setelah melakukan diskusi hari ini nih, apa yang Ibu Zahara inginkan perubahan dukungan dari orang tua siswa ke level berapa itu, Bu? Saya menginginkan perubahan sikap ataupun dukungan yang diberikan oleh orang tua murid kepada anak-anaknya, yaitu ada pada level 8 ataupun pada level 9. Wah, itu bagus sekali, Bu ya. Kok level 8 atau 9 itu sudah hampir sempurna sekali, Bu ya. Nah, kira-kira apa nih rencana Ibu ke depannya agar orang tua siswa tersebut lebih peduli terhadap pendidikan anaknya? Di sini mungkin saya akan melakukan terlebih dahulu saya akan melakukan pendekatan ya terhadap wali murid pada wali siswa, melakukan pertemuan mungkin dengan para wali siswa. Kemudian menyampaikan permasalahan apa yang terjadi di sekolah terhadap siswa. Kemudian nanti menanyakan kebiasaan siswa di rumah bagaimana. Kemudian melakukan kolaborasi yang baik dengan wali murid begitu. Nanti setelah saya melakukan kolaborasi tersebut akan menjadi dampak yang baik terhadap peningkatan potensi daripada siswa yang bermasalah. Iya, wah bagus sekali ya Bu. Rencana apa yang akan dilakukan ke depannya. Jadi yang tadi berarti Ibu pertama sekali melakukan pendekatan dengan siswa ya. Atau seperti itu, nanti akan ada kolaborasi juga dalamnya. Nah, kira-kira nih, mana yang lebih mungkin untuk Ibu lakukan dalam waktu dekat ini? Mungkin dalam waktu dekat ini saya akan melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat, yaitu dengan rekan guru yang lain, menanyakan bagaimana nanti yang harus kita lakukan. Kemudian saya akan melakukan pendekatan dengan siswa yang mendapatkan masalah tersebut. Kemudian juga setelah melakukan pendekatan kepada siswa, tentunya saya akan melakukan pendekatan kepada orang tua daripada siswa yang bermasalah tersebut. Yang nantinya dengan ada kolaborasi dengan rekan sejawat, dengan adanya kolaborasi dengan siswa, dengan orang tua siswa,
dan pendekatan kepada siswa dengan siswa yang bermasalah, sehingga nanti permasalahan yang terjadi kepada siswa dapat terpecahkan dan dapat meningkatkan mutu pendidikan. Iya, Bu. Saya setuju, Bu. Dengan kolaborasi, itu adalah langkah yang baik, Bu, ya. Nah, kira-kira kapan rencana Ibu akan melaksanakannya? Wah, kalau bisa Bu, secepatnya Bu saya lakukan. Mungkin dalam minggu ini akan saya upayakan untuk segera saya lakukan. Oke, saya setuju, Bu, ya. Cepatnya, semoga Ibu dapat melakukannya, Bu, ya. Oke, jadi apa yang Ibu rasakan setelah kita melakukan diskusi hari ini, Bu? Wah, alhamdulillah sekali Bu Juliza, saya berjumpa Ibu Juliza pada hari ini. Saya merasa sangat lega karena saya mendapatkan semangat baru dari Ibu Juliza, dapat mendapatkan motivasi baru untuk melakukan sebuah perubahan. Terima kasih ya Ibu Juliza. Iya, Bu Zahara, sama-sama dengan senang hati, Bu, ya. Berarti nanti, Bu, ya, pertemuan selanjutnya, saya ingin tahu sejauh mana apa yang telah dilakukan. Jadi, sejauh mana perubahan tersebut. Nanti kasih tahu lagi sama saya, Bu, ya. Nanti apakah orang tua sudah ada kepedulian atau belum. Seperti itu, Bu. Baik Bu. Berarti pertemuan kita selesai, Bu, ya. Karena saya juga ada jadwal lain, Bu. Assalamualaikum Bu Juliza. Ya, Waalaikumsalam, Bu Musnah. Nah, baik Bu Juliza, tadi Ibu sudah melakukan kucing dengan Bu Zahra ya? Iya, Bu. Alhamdulillah sudah makan kucing, Bu. Nah, bagaimana tadi proses kucing dengan Bu Zahra? Apa berjalan lancar, Bu? Iya, Bu. Alhamdulillah berjalan lancar. Nah, baik Bu. Nah, setelah saya menyaksikan Ibu melakukan kucing dengan Ibu Zahra, jadi sebelum penutupan, nah saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Nah, apa saja yang telah Ibu dapatkan pada saat melakukan kucing terkait indikator ketercapaian yang ingin dicapai, Bu? Baik, Bu. Jadi, Alhamdulillah tadi kucingnya selesai sesuai dengan alur cerita, Bu, ya. Di mana saya sudah menanyakan tujuan, kemudian saya mengidentifikasikan dengan cara menanyakan pada kucing informasi-informasi terkait dengan permasalahannya. Kemudian, saya juga sudah menanyakan juga rencana aksi apa yang akan dilakukan oleh kucing. Dan juga saya meminta kucing untuk mempertanggungjawabkan rencana tersebut, Bu. Oke, bagus sekali, Bu Juliza. Nah, baik Bu, menurut saya juga sebagai observer, nah kucing yang Ibu lakukan tadi sudah sangat baik, nah sesuai dengan alur cerita, yaitu sudah berhasil menanyakan tujuan pada kucing dan mengidentifikasikan masalah, kemudian Ibu juga sudah mengarahkan kucing untuk mencari rencana dan aksi, dan juga kucing sudah menemukan solusi yang terbaik. Nah, oke Bu. Tadi juga saya telah mendengarkan percakapan Ibu dengan Kuci. Ibu sudah fokus dengan Kuci, artinya Ibu sudah present ataupun kehadiran penuh. Ibu juga sudah mengajukan pertanyaan berbobot kepada Kuci. Itu sudah sangat bagus, Bu. Nah, untuk pertanyaan terakhir, nah untuk ke depan, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil dari proses kucing hari ini, Bu? Baik, Bu, terima kasih. Untuk kedepannya, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah dalam hal mengajukan pertanyaan berbobot. Karena dengan mengajukan pertanyaan berbobot yang sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Kuci, sehingga dapat menggali lebih dalam lagi informasi-informasi apa saja yang akan disampaikan oleh Kuci. Dan juga dapat mengarahkan Kuci menemukan solusi atas permasalahannya, Bu. Oke, luar biasa sekali Bu Yuliza ya. Baik Bu. Nah, terima kasih telah melakukan tanya jawab proses kucing kali ini ya Bu ya. Saya ucapkan terima kasih Bu Yuliza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apa kabar, Bu Zahara? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik Bu. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat-sehat, Bu. Jadi, apakah Ibu akan melakukan coaching dengan Bu Musnah? Iya Bu, benar sekali. Insya Allah hari ini saya akan melakukan coaching dengan Ibu Musnah. Baik. Jadi, sebelum Ibu melakukan proses coaching, saya di sini sebagai observer. Saya akan melakukan praobservasi dengan mengajukan beberapa pertanyaan bersama Ibu. Boleh, Bu?
Itu saja Pertama, Pak Ibu. saya akan mendiskusikan rubrik penilaian kita hari ini. Saya akan melakukan penilaian terhadap Kus dan Kuci ketika melakukan kucing. Apakah sesuai dengan alangkah Tirta atau belum? Kemudian, apakah Ibu sudah mengajukan pertanyaan berbobot pada Kuci sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Kuci? Dan nanti saya juga akan mendengarkan jawaban atau respon dari Kuci apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti akan disampaikan. Nah, jangan lupa ketika Ibu melakukan kucing, nanti harus disesuaikan dengan prinsip kucing, di antaranya kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Seperti itu, Bu ya. Nah, jadi sebelum melakukan observasi, ini ada satu pertanyaan untuk Ibu di sini. Boleh, Bu ya? Untuk yang pertama, kompetensi coaching yang akan Ibu lakukan itu, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan di sini? Baik, dalam proses coaching ini saya ada 3 kompetensi yang mungkin akan saya kembangkan di sini, yaitu menyangkut dengan menjadi pendengar yang aktif. Saya sebagai coach, saya akan mendengarkan keluhan daripada Kuci, kemudian akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Kuci. Kemudian juga saya akan mengembangkan yaitu kehadiran penuh ataupun presence, begitu Ibu. Baik, berarti ada 3 kompetensi Bu ya. Ada kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Seperti itu Bu ya. Nah, dari ketiga kompetensi tersebut, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang akan diobservasi hari ini, Bu? Dari ketiga kompetensi yang telah saya sebutkan tadi, mungkin saya akan mengembangkan secara spesifik, yaitu menjadi pendengar yang aktif bagi Kuci. Kenapa? Karena menurut saya, dengan mendengarkan yang aktif, saya menjadi fokus terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Kuci. Kemudian, dengan mendengarkan secara aktif, sehingga saya menjadi kehadiran penuh dalam permasalahan yang disampaikan oleh Kuci. Dan dengan mendengarkan aktif pun, saya akan mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot nantinya kepada Kuci. Baik, berarti mendengar aktif Bu ya. Jadi pertanyaan terakhir nih Bu. Nah, kira-kira indikator seperti apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching kali ini? Itu. Indikator ketercapaian, saya akan melihat apakah Kuci sudah bisa menemukan solusi terhadap permasalahannya sendiri, ataupun Kuci dapat meluruskan masalahnya sendiri tanpa bantuan daripada orang lain. Nantinya permasalahan tersebut dapat terselesaikan setelah terjadinya coaching nantinya. Baik, terima kasih Bu ya. Jadi demikian observasi yang saya lakukan. Sekarang silahkan Ibu lakukan coaching dengan Ibu Musna. Nanti setelah selesai proses coaching, saya akan kembali lagi mengobrol-ngobrol dengan Ibu ya. Silakan Ibu lakukan proses coachingnya. Baik, terima kasih Ibu. Ya, sama-sama Bu. Assalamualaikum Bu Zahra. Mungkin Bu ya. Waalaikumsalam Bu Musna. Mungkin kalau tidak Bagaimana dengan mentoring kabarnya, atau Bu? pendampingan individu, Alhamdulillah baik, saya Bu. coba Bu Musna sendiri konsultasikan dengan kabarnya kelas bagaimana? maupun dengan wakil Alhamdulillah baik, untuk Bu. membuat Nah, semacam ini pelatihan Bu, atau workshop ada hal gitu, yang Bu. ingin saya Jadi bicarakan kan dengan workshop Ibu. Apakah untuk Ibu ada guru-guru di waktu sekolah sebentar? tujuannya untuk Oh ya, peningkatan kebetulan kompetensi hari guru ini saya nggak dalam ada hal jadwal ngajar. penyampaian materi Silakan, pembelajaran yang bervariasi. Seperti silakan itu, Bu Bu. Musna. Baik, terima Wah, kasih Bu. saya Nah, setuju, saya Bu. mau Jadi bercerita yang Ibu tentang apa yang saya rasakan ceritakan akhir-akhir barusan ini di kelas, Bu. ada 2 hal Baik, yang Bu Ibu Musna, apa yang rencanakan, Ibu yaitu ceritakan? mentoring atau pendampingan Begini individu. Bu Zahra ya. Kemudian pelatihan Akhir-akhir ini saya merasa ya. murid Jadi di kelas kira-kira di saya, antara di kelas solusi yang saya ini mengajar yang itu mana kurang yang antusias akan dalam segera menerima terlaksana, pembelajaran. dan rekan guru juga akan Selain merasa itu, lebih jumlah nyaman. murid yang saya Mungkin yang saya mentoring, Bu kasih ya. tugas itu juga dia Karena kalau mengerjakan hanya pelatihan atau workshop 50% itu kan perlu 50% persiapan dari yang tiap matang, kelasnya. Mereka kemudian tidak butuh waktu sepenuhnya yang lama, mengerjakan ya kan tugas, Bu. persiapannya, Bagaimana, Bu ya? kemudian butuh dana juga, Jadi dan kita menurut harus Bu Musna, mengundang narasumber yang apa yang Ibu harapkan kompeten, dari ya kan? obrolan kita Jadi hari ini? yang segera terlaksana Ini Bu sekarang ya, dan saya nyaman dirasakan mengharapkan oleh rekan solusi
diskusi di atas sekolah saya, permasalahan mentoring, Bu. saya tentang antusiasme murid-murid Oh, yang saya ajarkan, Bu. benar sekali itu, Bu. Jadi dalam melakukan kegiatan mentoring, nah, Menurut Ibu Musna, akan meminta bantuan apa siapa saja yang kira-kira? membuat murid-murid Ibu itu kurang Saya antusias nanti dalam akan belajar? meminta bantuan rekan kerja di sekolah saya Nah, kalau yang saya ahli ingat IT, kembali ya, Bu Bu ya, ya. Nah, atau hal yang yang sudah menyebabkan terbiasa murid-murid melakukan saya itu kurang pembelajaran yang antusias, bervariatif. yang pertama yaitu mungkin Oke, pembelajaran berarti saya yang Ibu sedikit akan melakukan mentoring membosankan ya, dengan cara terlalu monoton. berkolaborasi dengan rekan di sekolah ya, Bu ya. Saya juga Nah, terlalu kira-kira dominan untuk kapan ini berbicara, Ibu akan berbicara di depan melakukannya? murid-murid saya. Iya, Bu, insya Nah, Allah kemudian yang kedua secepatnya. juga, saya tidak Mungkin memberikan minggu depan saya kesempatan akan buat murid melakukannya. saya untuk Jadi, memberikan sebelum saya pendapat ataupun melakukan aktif mentoring, untuk saya akan berbicara saat berkoordinasi pembelajaran dulu saya, dengan mungkin Bu rekan ya. sejawat saya agar Oh, mereka begitu, Bu mau ya. berkolaborasi dengan Kira-kira saya. apa saja yang dapat Kemudian membuat setelah kami murid Bu Musna berkolaborasi, itu antusias dalam mencoba belajar? melakukan kegiatan yang Menurut Ibu tertentu. ya. Menurut saya ya, Wah, murid-murid seru sekali ya, pasti Bu ya. menginginkan Nah, pembelajaran jadi yang dari asik ya, Bu ya, percakapan hari ini, yang tidak monoton apa dan sih tidak yang telah Ibu membosankan. dapatkan? Itu, Bu. Wah, pendapat saya Bu Dari Musna dengan percakapan kita pendapat hari Bu Musna ini, tadi. saya mendapatkan Lalu gambaran menurut begini, Bu. pendapat Bu Musna, Berarti apa bagaimana saya saja yang bisa bisa membuat melakukan murid-murid perubahan di sekolah asik saya, sehingga yaitu tidak bosan dengan dalam cara belajar? mentoring. Kemudian, Kalau dalam menurut mentoring saya, itu Bu ya, dibantu juga oleh guru sekolah pembelajaran itu saya harus berpusat yang pada memiliki murid. kemampuan Nah, dalam murid menciptakan diminta untuk pembelajaran aktif dalam bervariatif pembelajaran. dan juga Kemudian adanya rekan sejawat saya yang ahli speaking IT, Bu. Sehingga ataupun nanti kan game bisa supaya mengajarkan pembelajaran lebih rekan-rekan menarik guru gitu, Bu. dalam membuat Wah, model atau bagus media sekali. yang bervariatif Lalu seperti Bu, itu, Bu. mengenai tugas yang diberikan kepada Baik, Bu. murid-murid Ibu, Nah, berarti apakah Ibu sudah penyebabnya ada sehingga gambaran ya kurang bagaimana antusias dalam menciptakan adanya pengumpulan tugas yang perubahan sering untuk diberikan? pembelajaran yang Nah, bervariatif di sekolah kemungkinan Ibu. itulah, Bu. Nah, saya tunggu Karena nanti ya tugas saya kabar terlalu Ibu banyak setelah melakukan dan mentoring. berisi banyak pertanyaan Sudah tanpa nggak saya sabar nih memberikan mendengar cerita sumber selanjutnya belajar yang dari Ibu. beragam dan Nah, mungkin mengasihkan. percakapan kita hari ini kita cukupkan di sini dulu. Iya. Semoga Kalau rencana boleh Ibu untuk tahu, Ibu mentoring menggunakan sumber dan belajar apa di kelas? berkolaborasi dengan rekan di sekolah Nah, saya berjalan biasanya, dengan Bu, lancar ya, Bu ya. menggunakan buku teks yang ada di Amin, amin, perpustakaan Bu. aja, Iya, Bu. Bu. Terima kasih banyak karena Selain Ibu buku telah teks, ada meluangkan lagi? waktu untuk saya ya. Nah, Telah saya pikir mendengarkan banyak ya, keluh Bu kesah di ya. sekolah. Nah, Jadi mudah-mudahan yang sumber saya belajar lakukan lain ini bisa seperti bermanfaat video dan juga interaktif saya bisa pembelajaran. melakukan Nah, boleh perubahan juga di sekolah menggunakan saya. YouTube. Itu, Bu ya. Nah, ataupun sekarang yang sangat Sama-sama, ngetren Bu. sekarang yaitu Mungkin TikTok ya. lain kali Untuk kalau ada anak-anak yang kita ingin sekarang. tanyakan langsung Ya, hubungi betul saya sekali Bu saja, Bu Musna. ya. Saya yakin Dan sekali. kita bisa Bila Ibu berbagi bisa cerita menggunakan lagi. berbagai macam sumber belajar, Baik, saya maka pamit akan ya. membuat murid-murid antusias Assalamualaikum, dalam Bu pembelajaran. Juliza. Nah, jadi Waalaikumsalam. Siap, Bu. sekarang apa rencana Apa ya? Bu Musna untuk dapat Mungkin nih, Bu menyelesaikan ya. masalah yang sedang terjadi ini? Mungkin kalau tidak dengan Nah, mentoring jadi atau sekarang, Bu, pendampingan individu, rencana saya coba saya konsultasikan merancang dengan kelas pembelajaran saya yang maupun mengasihkan membuat dengan TP menggunakan sumber untuk membuat belajar yang semacam beragam. Nah, pelatihan seperti atau video workshop itu, interaktif Bu. pembelajaran Jadikan dan workshop juga untuk guru-guru di YouTube sekolah dan tujuannya juga untuk TikTok. peningkatan Nah, kompetensi kemudian guru dalam hal yang kedua penyampaian saya materi juga akan pembelajaran yang memberikan tugas bervariatif. Seperti kepada itu, Bu. murid saya tidak terlalu banyak. Wah, Nah, saya setuju, kemudian Bu. sehingga Jadi yang dapat Ibu menarik minat dan bakat murid-murid saya. ceritakan barusan Istilahnya saya ada sekarang dua akan hal melaksanakan yang pembelajaran Ibu rencanakan, yaitu berdiferensiasi ya, Bu ya. mentoring atau Nah, pendampingan sehingga individu. murid tidak Kemudian terkesan dipaksa, pelatihan tetapi mereka memang workshop senang ya. mengerjakan tugasnya. Jadi Misalnya kira-kira di menggunakan antara bentuk solusi drama, ini yang lagu, mana puisi, yang akan segera pantun dan sebagainya terlaksana gitu, Bu. Dan rekan guru juga akan Wah, merasa bagus sekali lebih nyaman. rencananya itu Bu Musna. Mungkin Mudah-mudahan mentoring, berhasil Bu ya Bu ya. Musna ya. Karena kalau Amin, pelatihan atau mudah-mudahan ya, workshop Bu. itu kan perlu Ya, persiapan yang kemudian matang, apa kemudian sih butuh waktu yang komitmen lama, Ibu ya kan Musna persiapannya, terhadap kemudian butuh rencana dana Ibu ini? juga, dan kita harus mengundang Ya, Bu narasumber yang Zahra, komitmen kompeten, saya ya kan? ini Jadi yang sudah untuk selalu terlaksana membuat rencana sekarang dan pembelajaran yang nyaman dilakukan oleh mengasihkan rekan guru di dan sekolah saya, menggunakan banyak mentoring, Bu. sumber belajar untuk eksplorasi materi Oh, sehingga benar murid-murid sekali itu, Bu. saya dapat Jadi dalam menjalankan melakukan merdeka kegiatan belajar dan mentoring, saya akan membuat nah, Ibu murid-murid akan saya ini meminta senang bantuan dalam siapa kegiatan kira-kira? eksplorasi materi tanpa ada unsur Saya nanti paksaan. akan Akan meminta saya bantuan serahkan rekan kerja di pemilihan sekolah sumber belajar saya pada murid-murid yang saya ahli gitu, Bu, IT, Bu sesuai ya, dengan atau kurikulum. yang sudah terbiasa melakukan pembelajaran yang Wah, bagus bervariatif di sekali itu kelas. Bu Musna. Saya sangat mendukung Oke, kegiatan yang akan Ibu berarti Musna kerjakan. Ibu akan Mudah-mudahan semua melakukan berjalan mentoring lancar ya dengan Bu cara Musna ya, dan sesuai dengan berkolaborasi harapan dengan rekan di Ibu. sekolah ya, Bu ya. Iya, Bu Nah, Zahra. kira-kira Terima kapan kasih, ini Bu Ibu Zahra, akan atas melakukannya? waktunya kita telah Iya, Bu, melakukan insya sharing. Allah secepatnya. Mudah-mudahan kita semua bisa Mungkin menjadi guru minggu yang depan selalu saya akan dirindukan oleh melakukannya. murid-murid kita Jadi, ya. sebelum saya Amin. melakukan mentoring, saya akan Assalamualaikum, Bu berkoordinasi Zahra. dulu dengan rekan sejawat saya Waalaikumsalam Bu Musna. agar mereka
mau berkolaborasi dengan saya. Baik, Bu teman-teman. Zahra, Bu Musna. Sudah selesai coachingnya ya? Iya Bu, alhamdulillah sudah selesai.
Bagaimana tadi dengan proses coaching dengan Bu Musna? Apa berjalan lancar, Bu? Alhamdulillah Bu, proses coachingnya tadi sudah berjalan dengan baik dan lancar. Baik, Bu ya. Alhamdulillah, Bu. Jadi, setelah saya menyaksikan Ibu melakukan coaching dengan Bu Musna, sebelum penutupan, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Boleh, Ibu? Boleh, silakan Ibu. Pertanyaannya, apa saja yang telah Ibu dapatkan pada saat melakukan coaching barusan terkait dengan indikator ketercapaian yang ingin Ibu capai? Baik, di coaching ini saya telah melakukan coaching dengan Ibu Musna dengan Alur Tirta, yaitu menanyakan tujuan, mengidentifikasi, menanyakan rencana aksi, serta menanyakan tanggung jawab coach dalam menyelesaikan masalahnya. Baik, Ibu. Tadi saya juga menyaksikan, Bu ya, coaching Ibu dengan Bu Musna. Menurut saya, sebagai observer, coaching yang Ibu lakukan tadi sudah sangat baik, Bu ya. Sesuai dengan alur Tirta, yaitu Ibu sudah berhasil menanyakan tujuan pada coaching, mengidentifikasi masalah yang ada pada coaching, kemudian Ibu sudah mengarahkan pada coaching untuk mencari rencana atau aksi apa yang sudah dilakukan. Dan juga Ibu sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada kucing. Nah, Ibu sudah fokus ya Bu ya. Fokus dengan kucing, artinya Ibu sudah ada present di situ atau kehadiran penuh Bu. Ibu juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot pada kucing, sudah sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh kucing. Luar biasa Bu ya, apa yang telah dilakukan hari ini. Jadi semoga ke depan Ibu sukses lagi Bu ya, dan diberi kemudahan lagi dalam proses coaching berikutnya. Oh ya Bu, ada satu lagi pertanyaan, yaitu pertanyaan terakhir. Untuk ke depan, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil dari proses coaching hari ini, Bu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan, semoga ke depan saya bisa mendalami, memahami lagi Alur Tirta, sehingga ke depan saya bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Iya, baik Bu. Luar biasa Bu ya, harapan Ibu ke depan. Terima kasih telah melakukan tanya jawab dalam proses coaching ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, terima kasih banyak Bu Juliza. Iya Bu, sama-sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Musna. Waalaikumsalam Bu Zahra. Apa kabar Bu Musna hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Ibu Zahra bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Apakah Ibu Musna hari ini akan melakukan coaching dengan Ibu Juliza? Ya benar Bu. Hari ini saya akan melakukan coaching bersama Ibu Juliza. Baik Bu. Sebelum Ibu melakukan proses coaching, saya akan melakukan pertanyaan praobservasi ya Bu, dengan mengajukan beberapa pertanyaan bersama Ibu nantinya ya. Baiklah, yang pertama saya akan mendiskusikan rubrik penilaian kita pada hari ini. Saya akan melakukan penilaian terhadap coach dan coachee ketika melakukan coaching. Apakah sudah sesuai dengan langkah Tirta ataupun belum? Kemudian apakah sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot pada coachee sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee? Dan nanti saya akan mendengarkan jawaban ataupun respon dari coachee. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti akan Ibu sampaikan? Nah, jangan lupa nanti ketika melakukan coaching, disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum melakukan observasi ini, ada sedikit yang ingin saya tanyakan. Boleh, Bu? Ya silakan Bu Zahra. Baik. Untuk yang pertama, kita mulai saja ya. Untuk yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan di sini? Baik Bu Zahra. Yang ingin saya kembangkan di sini yaitu yang pertama present, yaitu kehadiran penuh. Nah, yang kedua, saya akan menjadi pendengar yang aktif. Dan yang ketiga, saya juga akan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachee, sehingga dapat menggali beberapa masalah dari coachee selanjutnya.
Itu aja, Bu. Baik, berarti ada 3 kompetisinya ya Bu ya. Iya. Nah, dari ketiga kompetensi tersebut, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang akan diobservasi? Nah, mungkin kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya akan menjadi sebagai pendengar aktif. Nah, sebagai pendengar aktif, kemudiannya juga saya nanti bisa menggali dapat menggalikan masalah dari Kuci, dan juga saya akan menjadi sebagai kehadiran penuh present. Kemudian saya juga nanti akan mengajukan pertanyaan berbobot kepada Kuci pada saat kucingnya nanti. Baik, bagus sekali. Pertanyaan terakhir ya Bu ya. Kira-kira indikator seperti apa yang ingin Ibu inginkan dalam proses coaching kali ini? Baik, Bu. Nah, kompetensi yang indikator yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin Kuci nantinya dapat menemukan solusi dan langkah-langkah dalam menyelesaikan permasalahannya, dan juga kami dapat meluruskan permasalahan Kuci pada kucing kalinya nanti. Baik, demikian Ibu praobservasi yang saya lakukan. Sekarang silahkan Ibu melakukan coaching dengan Ibu Juliza. Nanti setelah proses coachingnya selesai, kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Bu ya. Silahkan Ibu Iya, melakukan proses coachingnya. baik, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Apa kabar, Bu Juliza? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik, Bu. Bu Musna sendiri apa kabar? Alhamdulillah, saya juga sehat, Bu. Oh iya, Bu. Kemarin Ibu mengajak saya untuk ketemuan ya. Dan mohon maaf sebelumnya, saya baru ada waktu hari ini. Nah, kira-kira ada apa ya Ibu mengajak saya untuk ketemuan? Iya, benar, Bu. Jadi sebelumnya saya mohon maaf sama Ibu telah mengganggu waktu Ibu. Dan saya juga berterima kasih karena Ibu telah menyempatkan waktu untuk bertemu dengan saya hari ini. Jadi saya mengajak Ibu bertemu karena ada sesuatu hal yang ingin saya ceritakan sama Ibu. Baik, sama-sama, Bu. Tapi kita tidak punya banyak waktu hari ini, sekitar 15 atau 20 menit ya. Kita ngobrol hari ini. Jadi apa yang ingin Ibu sampaikan ya? Iya, baik, boleh, Bu. Jadi ini berkaitan dengan rekan-rekan guru di sekolah saya nih, Bu. Jadi kan setelah saya amati dari tahun ke tahun, pembelajaran di sekolah saya ini kok tidak ada perubahan ya, Bu. Jadi sebahagian guru di sekolah saya dalam penyampaian materi pembelajarannya, mereka masih berada di zona nyaman nih, Bu, dengan menggunakan metode konvensional saja. Atau bisa dikatakan begini, mereka merasa nyaman dengan apa yang mereka lakukan dulu. Jadi dari awal mereka menggunakan metode ceramah dan terlihat monoton. Mereka nyaman di situ. Terkadang hal itu membuat siswa-siswa di sekolah itu merasa bosan begitu, Bu. Padahal kan kita tahu nih, Bu, ya, perkembangan zaman sekarang ini kan semakin canggih. Kemudian penggunaan teknologi pembelajaran juga semakin pesat. Nah, gitu bukan? Tapi kenapa ya guru-guru di sekolah saya itu tidak mau berubah? Ketika mengajar, mereka hanya mengandalkan buku paket saja. Sehingga pembelajarannya itu kan kurang bervariatif. Nah, seperti itu, Bu. Oh ya ya, Bu. Jadi begini, Bu ya, yang saya tangkap dari cerita Ibu tadi, berarti permasalahan Ibu hari ini adalah pembelajaran yang disampaikan dari rekan Ibu di sekolah kurang bervariatif ya, Bu ya. Iya, Bu, benar sekali. Jadi, pembelajarannya kurang bervariatif, penggunaan media maupun model pembayaran masih yang lama saja. Begitu, Bu. Baik, Bu. Nah, kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa yang ingin Ibu dapatkan? Jadi, saya bertemu dengan Ibu. Saya sangat mengharapkan saya mengetahui cara ataupun langkah-langkah apa yang bisa saya lakukan untuk membantu rekan-rekan guru di sekolah saya supaya adanya perubahan penyampaian materinya. Seperti itu. Baik. Nah, berarti supaya adanya perubahan dalam cara penyampaian materi, Bu ya,
kira-kira perubahan cara penyampaian materi seperti apa yang ingin Ibu inginkan? Iya, Bu, benar sekali. Jadi, perubahan yang saya harapkan di sini adalah seperti adanya perubahan metode, model, maupun media dalam penyampaian materinya. Jadi kan lebih bervariatif seperti itu, Bu. Misalnya gini, dalam penyampaian materi, guru-guru situ bisa memanfaatkan berbagai aplikasi pembelajaran ataupun game yang berhubungan dengan materi. Seperti menerapkan quizzes, game Kahoot, kan lagi marak sekarang nih, bukan? Kemudian bisa juga membuat media pembelajaran dari Canva, sehingga kan nanti terlihat menarik bagi siswa, seperti itu. Atau bisa juga begini, Bu, membuat slide sederhana aja. Jadi kan sederhana itu aja bisa, sehingga bisa terlihat lebih bervariatif aja. Nah, begitu, Bu. Baik, nah jadi intinya berarti Ibu ingin menyampaikan materi lebih bervariatif. Seperti itu ya, Bu ya? Iya, Nah, Bu. jadi kalau misal itu adalah kondisi idealnya, kalau ada level dari 1 sampai 10, kira-kira kondisi atau situasi di sekolah Bu Juliza berada di level berapa ya? Kalau saya perhatikan dari kondisi di sekolah saya ini, karena kebanyakan guru senior nih ya, Bu ya, jadi berada di level 5, Bu. Oh, berarti level 5 berarti Bu ya. Jadi Iya. kondisi sekarang ini yang Ibu harapkan bisa sampai ke level berapa sehingga bisa ditingkatkan dalam perubahan pembelajaran yang bervariatif. Karena tadi setelah saya katakan tadi kan kondisi di sekolah saya itu rata-rata kan gurunya guru senior. Jadi harapan saya di sini mungkin naik ke level 7 dulu, Bu ya. Jadi karena kalau naik ke level 7 itu kan masih kemungkinan, tapi kalau lebih dari level 7 itu agak sulit, Bu. Nah, seperti itu, Bu. Berarti dari level 5 ke level 7 Bu ya. Nah, Iya. kira-kira usaha apa yang akan Ibu lakukan agar bisa mencapai adanya perubahan di sekolah? Itulah Bu ya, saya masih memikirkannya apa usaha yang saya lakukan untuk adanya perubahan di sekolah saya. Mungkin begini Bu ya, saya akan melakukan semacam mentoring atau pendampingan individu antara saya dengan rekan guru itu Bu, istilahnya face to face secara bergantian. Gitu Bu. Wah, bagus sekali itu Bu Juliza. Nah, kira-kira selain itu ada tidak strategi yang lain yang pernah diterapkan di sekolah sehingga rekan guru itu merasa lebih nyaman? Apa ya? Mungkin nih Bu ya, mungkin kalau tidak dengan mentoring atau pendampingan individu, saya coba konsultasikan dengan kepala sekolah maupun dengan wakil kurikulum untuk membuat semacam pelatihan atau workshop itu, Bu. Jadi kan workshop untuk guru-guru di sekolah tujuannya untuk peningkatan kompetensi guru dalam hal penyampaian materi pembelajaran yang bervariatif. Seperti itu, Bu. Wah, saya setuju Bu. Jadi yang Ibu ceritakan barusan ada 2 hal yang Ibu rencanakan yaitu mentoring atau pendampingan individu. Kemudian pelatihan atau workshop ya. Jadi kira-kira di antara solusi ini yang mana yang akan segera terlaksana dan rekan guru juga akan merasa lebih nyaman? Mungkin mentoring, Bu ya. Karena kalau pelatihan atau workshop itu kan perlu persiapan yang matang, kemudian butuh waktu yang lama, ya kan persiapannya, kemudian butuh dana juga, dan kita harus mengundang narasumber yang kompeten, ya kan? Jadi yang segera terlaksana sekarang dan nyaman dilakukan oleh rekan guru di sekolah saya, mentoring, Bu. Oh, aduh, benar sekali itu Bu. Jadi dalam melakukan kegiatan mentoring, nah Ibu akan meminta bantuan siapa kira-kira? Saya nanti akan meminta bantuan rekan kerja di sekolah saya yang ahli IT, Bu ya, atau yang sudah terbiasa melakukan pembelajaran yang bervariatif di kelas, Bu. Oke, berarti Ibu akan melakukan mentoring dengan cara berkolaborasi dengan rekan di sekolah ya Bu ya. Nah, kira-kira kapan ini Ibu akan melakukannya? Iya, Bu, insya Allah secepatnya. Mungkin minggu depan saya akan lakukannya. Jadi, sebelum saya melakukan mentoring, saya akan berkoordinasi dulu dengan rekan sejawat saya
agar mereka mau berkolaborasi dengan saya. Kemudian setelah kami berkolaborasi, mencoba melakukan kegiatan mentoring itu, Bu. Wah, seru sekali ya Bu ya. Nah, jadi dari percakapan hari ini, apa sih yang telah Ibu dapatkan? Dari percakapan kita hari ini, saya mendapatkan gambaran begini, Bu. Jadi bagaimana saya bisa melakukan perubahan di sekolah saya, yaitu dengan cara mentoring. Kemudian, dalam mentoring itu dibantu juga oleh guru sekolah saya yang memiliki kemampuan dalam menciptakan pembelajaran bervariatif dan juga rekan sejawat saya yang ahli IT, Bu. Sehingga nanti kan bisa mengajarkan rekan-rekan guru dalam membuat model atau media yang bervariatif seperti itu, Bu. Baik, Bu. Nah, berarti Ibu sudah ada gambaran ya bagaimana menciptakan adanya perubahan untuk pembelajaran yang bervariatif di sekolah Ibu. Nah, saya tunggu nanti ya kabar Ibu setelah melakukan mentoring. Sudah nggak sabar nih mendengar cerita selanjutnya dari Ibu. Nah, mungkin percakapan kita hari ini kita cukupkan di sini dulu. Semoga rencana Ibu untuk mentoring dan berkolaborasi dengan rekan di sekolah berjalan dengan lancar ya, Bu ya. Amin, amin Bu. Iya Bu, terima kasih banyak karena Ibu telah meluangkan waktu untuk saya ya, telah mendengarkan keluh kesah di sekolah. Jadi mudah-mudahan yang saya lakukan ini bisa bermanfaat dan juga saya bisa melakukan perubahan di sekolah saya. Itu Bu ya. Sama-sama Bu. Mungkin lain kali kalau ada yang ingin ditanyakan langsung hubungi saya saja Bu ya. Dan kita bisa berbagi cerita lagi. Baik, saya pamit ya. Assalamualaikum Bu Juliza. Waalaikumsalam. Siap Bu. Baik, Bu Musna. Bagaimana tadi proses coachingnya dengan Ibu Juliza? Apa berjalan dengan lancar? Ya Bu Zahra, Alhamdulillah Bu. Proses coaching kami tadi sudah berjalan dengan baik dan lancar Bu. Baik, Bu. Setelah saya menyaksikan Ibu melakukan coaching dengan Ibu Juliza, jadi sebelum penutupan saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Bu ya. Apa saja yang telah Ibu dapatkan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang ingin dicapai? Baik Bu Zahra, nah di kucing ini saya telah melakukan kucing dengan alur tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, mengidentifikasikan masalah, kemudian menanyakan rencana aksi, serta tanggung jawab kucing dalam menyelesaikan masalah Bu. Baik, menurut saya sebagai observer, coaching yang Ibu lakukan sudah sangat baik ya Ibu ya tadi ya. Sesuai dengan alur Tirta, yaitu sudah berhasil menanyakan tujuan pada kucing, kemudian mengidentifikasi masalah yang ada pada kucing, kemudian Ibu juga sudah mengarahkan pada kucing untuk mencari rencana, kemudian Ibu sudah mengarahkan pada kucing untuk mencari rencana ataupun aksi yang akan segera dilakukan. Dan juga Ibu sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada kucing agar rencana aksi yang akan dilakukannya bisa berjalan dengan baik. Oke, tadi saya telah mendengar percakapan Ibu dengan kucing. Ibu sudah fokus dengan kucing ya tadi ya. Artinya Ibu sudah ada presence atau kehadiran penuh. Ibu juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tadi ya. Sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh kucing. Luar biasa Ibu ya, apa yang Ibu lakukan hari ini sangat luar biasa. Semoga sukses ke depannya Ibu dan diberi kemudahan lagi dalam proses coaching berikutnya. Oh ya, satu lagi Bu, pertanyaan saya yang terakhir ini ya. Untuk kedepannya kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil dari proses coaching hari ini? Baik Bu, nah kompetensi yang ingin saya kembangkan, nah semoga saya bisa lebih mendalami lagi dan memahami lagi alur tirta, sehingga ke depannya saya bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Itu Bu. Baik Bu, luar biasa. Terima kasih Ibu ya telah melakukan tanya jawab proses coaching ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Musna. Saya Iya, akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. baik Bu, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak telah menyaksikan coaching yang kami laksanakan. Semoga coaching kami laksanakan bermanfaat ya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.